Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Assalam, nama saya Latisha dari kelas 1B. Saya akan bercerita tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki para pengikut yang banyak, dimulai dari manusia, hewan, dan jin juga. Pada saat itu, Nabi Sulaiman dan para pengikutnya akan mendatangi ke suatu tempat. Lalu, mereka berjalan ke tempat yang banyak semutnya. Kata Ratu Semut, "Ayo cepat masuk ke dalam tanah sebelum kalian terinjak oleh Nabi Sulaiman." Nabi Sulaiman pun mendengar. Nabi Sulaiman menyuruh para pengikutnya untuk berhenti. Nabi Sulaiman dan para pengikutnya menunggu dengan sabar. Sambil menunggu, Nabi Sulaiman menghitung para pengikutnya. Pada saat hitungan ke burung, Nabi Sulaiman seperti ada yang kekurangan. Kata Nabi Sulaiman, "Kemana perginya burung hudhud? Apakah dia tidak ikut perjalanan kami?" Kata Nabi Sulaiman. Burung yang lain pun menjawab, "Tadi dia ikut terbang bersama kami, tapi sekarang dia menghilang." "Ada yang tahu kemana perginya burung hudhud?" "Tidak tahu," kata burung yang lain. Tidak lama kemudian burung hudhud pun datang. Kata Nabi Sulaiman, "Kemana saja kau pergi, hudhud?" Kata burung hudhud, "Maafkan hamba raja, hamba tadi tersesat sampai terdampar di suatu tempat. Di sana ada sebuah ratu yang bernama Ratu Bilqis. Dia dan para pengikutnya sedang memohon kepada matahari, bukan kepada Allah." Kata Nabi Sulaiman, "Apakah ceritamu ini benar, hudhud?" Kata burung hudhud, "Benar raja, mana mungkin hamba membohongi raja." Lalu Nabi Sulaiman pun menulis surat. Nabi Sulaiman menyuruh untuk burung hudhud mengantarkan surat ini kepada Ratu Bilqis. "Hudhud, tolong antarkan surat ini kepada Ratu Bilqis." Kata burung hudhud, "Siap raja." Burung hudhud pun langsung pergi. Burung hudhud sesampainya di sana, burung hudhud melemparkan kertas itu tepat di depan pandangan Ratu Bilqis. Burung hudhud pun bersikap sopan kepada Ratu Bilqis, lalu burung hudhud pun terbang kembali. Kata Ratu Bilqis, "Surat dari siapa ini?" Lalu Ratu Bilqis pun membaca surat itu. "Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sulaiman. Saya mendengar kalau Anda dan para pengikut sedang memohon kepada matahari, bukan kepada Allah, tapi sebenarnya Allah yang menciptakan segalanya dan isi bumi." Lalu Ratu Bilqis pun menyuruh para penasihat untuk mendatanginya. Ratu Bilqis pun menyuruh mereka membaca suratnya. "Coba baca surat ini," kata Ratu Bilqis. Para penasihat pun wajahnya terlihat marah. Kata para penasihat, "Sepertinya dia mengajak kita untuk berperang." Kata Ratu Bilqis, "Sebaiknya kita memberi hadiah terlebih dahulu. Mungkin pikirannya menjadi berbeda." Lalu mereka pun mengantarnya kepada Nabi Sulaiman menggunakan kuda. Sesampainya di sana, kata Nabi Sulaiman, "Aku tidak perlu semua hadiah itu. Allah telah memberi rezeki yang banyak daripada itu." Lalu mereka pun langsung pulang dan memberitahu kepada Ratu Bilqis. Kata Ratu Bilqis, "Apa? Mereka tidak menerimanya? Baiklah, aku akan mendatanginya."
Burung hudhud pun terbang ke Nabi Sulaiman. Burung hudhud pun memberitahu kepada Nabi Sulaiman, "Raja-raja, Ratu Bilqis akan mendatangi istana kita," kata burung hudhud. Nabi Sulaiman pun berkata, "Baiklah." Terus Nabi Sulaiman menyuruh, "Siapa yang bisa menaruh kursi Ratu Bilqis ke sini lebih cepat?" Kata jin, "Saya bisa lebih cepat sebelum Anda turun dari kursi." Ada laki-laki yang ngomong kembali, "Saya bahkan bisa lebih cepat sebelum Anda berkedip." Lalu kemudian kursi itu pun muncul. Nabi Sulaiman menyuruh para penjaga untuk melapisi lantai dengan kaca dan berisi ikan di dalamnya. Lalu tiba-tiba Ratu Bilqis pun datang. Nabi Sulaiman menyambut Ratu Bilqis dengan ramah. Ratu Bilqis pun disuruh Nabi Sulaiman untuk duduk. Setelah duduk, Nabi Sulaiman menyuruh Ratu Bilqis untuk masuk ke dalam istananya. Ratu Bilqis pun kagum melihat istana yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Dia merasa dia tidak punya apa-apa. Lalu dia melihat ke lantai. Dia mengangkat sedikit jubahnya. Kata Nabi Sulaiman, "Tidak usah diangkat, ini hanyalah sebuah lantai yang terbuat dari kaca." Ratu Bilqis pun berkata, "Wah, benar juga ya." Lalu Nabi Sulaiman pun berkata, "Ini semua Allah yang memberi rizki." Ratu Bilqis pun mulai menyerah. Lalu Ratu Bilqis mulai menyembah Allah. "Ya Allah, maafkanlah hamba telah salah memohon. Hamba berjanji akan memohon kepada Allah," kata Ratu Bilqis. Sampai situ cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.